apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pecah ban, truk pengangkut kaca terguling. Pecahan kaca tutup jalan. Stok beras di Salatiga aman, tetapi harganya tidak. Pedagang dan pembeli hanya bisa pasrah. Dampak rehabilitasi irigasi Sungai Gung, Kabupaten Tegal. Warga di 3 desa krisis air bersih selama 3 bulan. Ya, informasi pertama, truk pengangkut kaca terguling di Jalan Raya Semarang Solo, Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Diduga kecelakaan terjadi karena ban bagian belakang truk pecah. Akibatnya seluruh muatan kaca hancur. Serpihan pecahan kaca Rabu sore lalu memenuhi Jalan Semarang Solo Mojosongo di Kabupaten Boyolali usai truk yang mengangkutnya terguling. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk dengan nomor polisi H8090BQ melaju dari arah Solo atau timur menuju ke arah Salatiga. Saat sampai di lokasi kejadian, ban belakang truk sebelah kiri pecah dan mengakibatkan truk oleng hingga kemudian terguling ke sisi kiri. Akibat kecelakaan ini, 25 lembar muatan kaca yang diangkut truk pecah dan tumpah ke jalan hingga hampir menutup seluruh bagian jalan. Muatan kaca kurang lebih 25 lembar, namun setelah sampai di TKP, ban belakang kiri mengalami pecah ban, sehingga kendaraan langsung oleng dan terbalik. Untuk korban, alhamdulillah korban yang serius tidak ada, hanya lecet-lecet karena kena pecahan kaca itu ada 1 orang. Sementara di Indriati, namun kondisinya sadar penuh, kemungkinan boleh pulang. Dari mana mau ke mana? Ini dari Solo ke arah Salatiga, Pak. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 1 orang penumpang terluka karena terkena serpihan kaca dan langsung dibawa ke rumah sakit. Diperlukan 1 alat berat dan petugas damkar Boyolali untuk membersihkan serpihan kaca dan sisa BBM truk yang tumpah ke jalan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, sejumlah pengamen pengemis dan orang terlantar di Klaten terjaring razia petugas Satpol PP. Razia digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Razia terhadap pengemis, gelandangan, dan orang terlantar atau PGOT ini berlangsung di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Klaten Rabu siang lalu. Razia digelar oleh petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, serta Dinas Sosial. Sejumlah pengamen dan pengemis yang terjaring sempat menolak diangkut, namun petugas tetap menaikkan mereka ke atas mobil patroli. Razia ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Keberadaan PGOT dinilai telah meresahkan warga. Ini juga bagian dari penegakan peraturan daerah tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Total terdapat 8 PGOT yang terjaring razia di berbagai titik. Melakukan kegiatan operasi penertiban PGOT, pengamen dan gelandangan yang ada di wilayah kota Klaten dan sekitarnya. Sasaran ini adalah para PGOT dan para pengamen anak jalanan yang selama ini diadukan oleh warga merasa terganggu kenyamanannya di jalan, sehingga kita lanjuti operasi pada hari ini. Ya, hari ini kita menyasar ke wilayah kota dan sekitarnya mendapatkan 8 PGOT terdiri dari 4 orang anak jalanan yang ada di perempatan Bareng, kemudian ada 4 lainnya PGOT, 2 wanita, 1 waria dan 1 pria. Setelah didata di kantor Satpol PP, selanjutnya ke-8 orang ini akan diserahkan ke rumah singgah dinas sosial dan dilakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, adanya stok melimpah di pasar tak membuat harga beras itu stabil. Di Salatiga, harga beras medium naik dalam 3 pekan terakhir. Karena jadi kebutuhan pokok, warga mau tidak mau membeli beras meski merogoh kocek lebih dalam. 3 minggu terakhir harga beras jenis medium di Salatiga mengalami kenaikan. Misalnya harga beras medium di Pasar Belauran.
Awalnya Rp12.800, kini menjadi Rp13.800 per kilogram. Begitupun harga beras kemasan 5 kg dari Rp64.000 menjadi Rp68.000. Meski memberatkan kantong, warga tak punya pilihan sebab beras menjadi kebutuhan pokok. Ya sebenarnya ya mengeluh Pak, tapi ya gimana lagi, Bang, emang ya bahan pokok kok. Iya. Biasanya untuk warung atau dimakan sendiri, Pak? Ini untuk makan sendiri. Pak, solusinya gimana Pak dengan harga yang semakin naik ini Pak? Dikurangi pembeliannya atau gimana Pak? Kalau dikurangin ya gimana, Wong buat makan sehari-hari emang ya kebutuhan sehari-hari kok Mas. Kalau berarti ini mengeluarkan biaya tambah lebih nih Pak untuk biaya beli beras ini Pak? Ya lumayan lebih sedikit. Hingga berapa banyak Pak tambahan pengeluaran dibandingkan sebelum kenaikan harga? Ya, paling berapa sih, 5.000 ya. 5.000. Bisa dikatakan kenaikan harga beras menguntungkan pedagang karena balik modalnya semakin besar. Hanya saja masifnya pasar beras murah dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP ternyata mempengaruhi jumlah pembelian beras di toko. Tidak sedikit warga yang akhirnya membeli beras SPHP pemerintah dibandingkan beras medium jenis C4. Tapi kalau sempat biasa sekarang kan ada dari pemerintah itu, jadinya agak ayam juga. Kalau dampak pemerintah gelondorin bantuan beras murah itu ada berdampak ke warung ini nggak? Ya ada Mas, tetepan pembeli kan ya kurang ya. Kurang. Iya. Buat pedagang ada kenaikan harga beras itu dampaknya juga gimana? Kalau pedagang kayak gini kan naik ikut naik Mas. Jadi naik kan ya cuman modalnya tambah banyak gitu aja. Tapi pembeli juga. Pembelian ya salong ya mengeluh Mas, tapi kan ya gimana? Kenaikan harga beras sejak bulan Agustus ini diduga karena tingginya harga gabah di tingkat penggilingan. Meski stok beras surplus, hal itu tidak menjamin stabilitas harga beras. Apalagi pemerintah baru saja menaikkan harga eceran tertinggi beras medium menjadi Rp13.500 per kilogram sejak 22 Agustus lalu. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, kebijakan royalti musik bikin gaduh di Kota Semarang. Pelaku usaha karaoke dan pengusaha bus pariwisata serentak bersuara. Penerapan royalti lagu dinilai memberatkan karena kondisi ekonomi sedang lusuh. Ditambah lagi tak ada sosialisasi yang jelas terkait aturan mainnya. Kebijakan pembayaran royalti atas pemutaran lagu di tempat hiburan menuai reaksi dari pelaku usaha karaoke di Kota Semarang. Salah satunya paguyuban karaoke di kawasan Argorejo atau Pakar. Aturan ini tempat karaoke di Kelurahan Kalibenteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat. Meski beberapa dari mereka telah menerima surat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait pembayaran royalti atas sejumlah lagu, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari pemerintah. Hal itu juga mempertimbangkan sepinya usaha karaoke akhir-akhir ini. Ketika kondisi sekarang semakin menurun ya, saya melihat semakin menurun, apalagi di bulan Agustus ini mungkin banyak kegiatan, akhirnya kan kita tambah sepi ya. Kalau nanti ada royalti ya harus kita sikapi, artinya walaupun itu ya jangan terlalu memberatkan kita di tengah kondisi yang sekarang lagi kayak gini. Jadi ini bukan karena pengurus membuat aturan kayak gini, nanti kita ketemukan dengan semua pengelola diberi pengertian apa itu royalti, karena saya yakin masih banyak pengelola yang sama-sama tahu apa itu royalti, apa kewajiban mereka kepada istilahnya negara atau pencipta lagu itu. Nanti mungkin kalau memang masuk ya saya ketemukan dengan semua pengelola. Penolakan juga datang dari Organda Kota Semarang. Organisasi angkutan darat ini menilai pemutaran musik dalam bus bukanlah aktivitas komersial tetapi hiburan bagi penumpang. Adanya 500 bus pariwisata yang beroperasi di Semarang, Argonda meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menyosialisasikan dengan baik. Bis pariwisata itu juga salah satu penggeliat ekonomi juga. Kalau hanya gara-gara ketakutan dengan adanya
maraknya royalti terus sampai teman-teman ini tidak operasional, ya ini akan menjadi ironis. Nah, menurut saya bagi teman-teman pariwisata terus berjalan seperti sedia kala sambil menunggu keputusan bijak dari DPR itu seperti apa, karena waktu ini kan saya dengar juga digodok di DPR. Nah, terus tentunya juga kalau toh memang itu ada aturan yang jelas, nah, Dinas Pariwisata membuat surat edaran. Pekan lalu DPR RI menggelar rapat terkait polemik royalti lagu. Rapat antara Komisi 13 dengan Kementerian Hukum, LMKN, dan sejumlah pihak lain itu sepakat untuk mengakhiri polemik ini dengan merumuskan kembali revisi Undang-Undang Hak Cipta, terutama soal transparansi penarikan royalti. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.